Halo, shalom, selamat pagi maupun selamat siang bagi kita semuanya. Oke nak, pada pertemuan ini kita akan membahas bagian bab 3 seperti yang ada di buku paketmu yang berjudul mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Sebelumnya di kelas 7 kalian sudah membahas tentang yang namanya pelaku ekonomi atau kegiatan-kegiatan dalam ekonomi, yang dimana kegiatan dalam ekonomi ini dilihat daripada 3 faktor, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, atau lebih disebut dengan konsumsi yaitu untuk menambah barang, distribusi sebagai penyalur, sedangkan si konsumen untuk mengurangi nilai harga daripada suatu barang. Oke, nah di materi kita ini pada kelas 8 kita hanya yang namanya pendalaman materi daripada pelajaran kita ketika kelas 7, dimana yang akan kita bahas di pada video kali ini, pada pembelajaran kali ini mengenai yang namanya tujuan pembelajaran kita yang dilihat daripada yang pertama, siswa mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan perdagangan antar negara. Sedangkan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita ini yaitu kompetensi dasar 3.3, yang dimana berpusat menganalisis ketergantungan antar ruang yang dilihat daripada konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kompetensi dasar yang berikutnya yaitu kompetensi 4.4, yang dimana kompetensi ini berbunyi yaitu antar ruang hasil analisis antar ruang menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang yang dilihat daripada konsumen ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan daripada pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Oke. 1. Perdagangan dan antar daerah dan antar pulau. A. Pengertian perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan, di mana perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Yang B. Tujuan perdagangan antar pulau. Pada saat sekarang ini, perdagangan internasional atau perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau tidak lagi melalui cara tradisional. Walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Contohnya daripada
tidak mempergunakan sarana tradisional ini, yaitu dapat kita perhatikan handphone atau gadget. Di handphone atau di gadget, ketika orang yang namanya menggunakan handphone, pastinya banyak yang namanya berjualan secara online. Nah, itu merupakan yang namanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang apa? Dalam bidang memenuhi kebutuhan manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, di mana teknologi tersebut digunakan manusia untuk yang namanya berdagang. Berdagang yaitu jual beli online, di mana setiap orang mau di mana saja pun itu berada bisa yang namanya membeli barang yang telah diinginkan. Dengan kata lain, yang berarti jualan online ini memudahkan masyarakat untuk melakukan yang namanya perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan demikian, bantuan daripada alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak tidak lagi merupakan suatu masalah atau suatu rintangan. Nah, disinilah peran dari perdagangan antar pulau yang dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Tujuan adanya perdagangan antar pulau antara lain adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Tujuan yang kedua untuk memperluas jangkauan pasar. Setelah itu kita masuk pada faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang bagian pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga dan perbedaan tingkat harga. Sedangkan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan yang namanya produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sedangkan perdagangan antar negara, pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut sebagai perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan bangsa pasar. Sedangkan aktivitas perdagangan antar negara atau internasional yaitu berkaitan kepada ekspor dan impor. Kita akan membahas yang namanya ekspor. Nah, ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut juga sebagai eksportir. Nah, tujuan utama daripada kegiatan ekspor ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti misalnya dolar. Nah, mata uang asing ini selanjutnya
akan ditukarkan menjadi rupiah pada dalam bank negeri. Nah, mata uang asing ini akan ditampung oleh pemerintah dan disebutlah dia sebagai devisa negara. Nah, devisa ini akan terkumpul dan akan digunakan kembali untuk yang namanya membiayai ekspor tersebut. Disitulah yang namanya terjadi siklus ekonomi. Nah, yang kedua, impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut sebagai importir. Seseorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakanlah untuk membayar barang-barang yang diimpor. Habis itu, C. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kebijakan pemerintah ini dilihat daripada 3 kebijakan. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Sedangkan faktor pendorong ekspor yaitu yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir menangkap peluang pasar. Yang ketiga, kondisi ekonomi, sosial, politik dan dari suatu negara. Dan manfaat daripada perdagangan antar negara ini yang pertama yaitu memperoleh keuntungan, yang kedua memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, yang ketiga menjalin yang namanya persaudaraan antar negara, yang keempat transfer teknologi modern. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara atau internasional yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang kelima, keinginan membuka kerjasama baik dari hubungan politik dan dukungan dari negara-negara lain. Dan yang terakhir, yang keenamnya itu terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri, sama seperti yang namanya interaksi. Adapun perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara yaitu yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Oke, sampai di sini materi kita.